Inilah nanti jawabannya. Jadi walaupun masuk tahun 2025 kita nggak bisa chat WA, nggak bisa telepon, jangan berkecil hati. Itu kalau betul-betul Allah memutuskan perintah untuk tidak boleh keluar. Bon, itu sekilas info aja. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Walaupun kelihatannya jauh, tapi tetap dekat di hati. Artinya, kita selama ini menganggap Allah itu jauh. Secara syar'i memang Allah jauh. Tapi secara hakiki berhubung kita sudah mengenal dinut tauhid, dan walaupun pengamalannya, khalwatnya belum maksimal, itu pembelajaran dalam hati kita bahwasannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah itu dekat. Allah itu dekat. Kalau Allah di dalam hati jenengan sudah terasa dekat, dengan bukti hidup di dalam dan di luar diri Anda, maka disitulah modal awal Allah akan mewariskan wasilahnya pada hati seseorang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Baik, sebelum kita memulai videonya, mari kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kunci dan materi kita untuk bisa bertemu Allah pada malam hari ini adalah takwa. Takwa tidak hanya dari sisi hukum syariah saja, tetapi takwa yang dimaksud di sini adalah dari sisi hukum hakikat, sesuai dengan apa yang Allah sabdakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau terhadap Tuhanmu, bertakwalah kau pada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Mana yang dikatakan dengan sebenar-benarnya takwa? Ini nanti akan menjadi materi kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasannya nanti ada dari panitia mengadakan baiat bagi yang belum melakukan atau mengikuti baiat langsung di dalam acara ini. Jadi nanti habis acara itu nanti kita sambung baiat langsung. Kuharap panjenengan peserta yang mengikuti baiat sebelumnya persiapkan dulu hati Anda untuk mengikuti, dan juga media air 1 gelas itu sudah panjenengan siapkan bagi yang mengikuti.
baik yang ada di majelis maupun di luar sana mengikuti secara live, kami persilakan tersebut. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sudah lama kita tidak jumpa, berapa bulan Pak? Hanya 1 bulan ya. Tapi yang jelas jenengan jangan sampai di dalam hati ada keputusasaan untuk melakukan bagaimana cara jenengan kali kula di dunia ini sudah masuk di dalam alam akhirat bertemu Allah, walaupun bagi Anda yang jauh di sana nggak pernah ketemu saya dan atau secara fisik bertemu saya, itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana cara ketika saat kita dikasih Allah kesempatan di dunia ini, ruhaniyah ini sudah kembali bertemu terhadap Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah lekas kau terhadap Tuhanmu dan berpasrah dirilah kau padanya. Ini tentunya hal ini Bapak Ibu tidak terlepas dengan pembahasan kita namanya takwa. Sebab Allah itu tidak kemana-mana dan selalu di mana-mana. Jadi urusan secara fisik jenengan ketemu saya itu enggak penting. Miturut kacamata hakikat. Yang terpenting panjenengan setiap saat dan waktu, dimanapun dan bagaimanapun kondisi panjenengan, hati selalu untuk bertemu Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ini kalau melihat surat Al-Baqarah ayat 14 di papan itu, niki ayat yang ditakuti oleh seluruh banyak mayoritas umat manusia, khususnya umat Islam. Gak syirik kah? Lah ngoten nggih. Gak bahaya lah. Lah ngoten dah. Saya jawab. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah mewajibkan setiap utusannya, setiap rasul wajib untuk menyampaikan ayat ini. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, saya tidak pernah mengutus utusan sebelum kau kecuali wajib menyampaikan, menerima wahyu dan menyampaikan wahyu ini terhadap umat. Isinya wahyu ini la ilaha illa ana. Berhubung hati banyak manusia yang condong terhadap selain Allah menolak. Terus apa akibatnya ketika kita menolak wahyu la ilaha illa ana ini? Padahal bisa benar dan tidak ibadah penyembahan sampean terhadap Allah fa'budun tergantung hati Anda sudah mau menerima dan melaksanakan wahyu ini atau belum.
Kuncinya ada di situ. Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi ayat 105. Ulaikal ladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum. Bagi orang-orang yang mengingkari dan menolak tentang biayati rabbihim, ayat-ayat yang bersifatkan mendorong, mengajarkan hati Anda untuk mengesahkan terhadap Tuhannya, waliqaihi, lan tidak mau dan mengingkari untuk bertemu Tuhannya, maka fakhabitot a'maluhum, semua ditolak amaliyah ibadah kita di mata Allah. Karena apa? Fa'budunnya itu menyembahnya belum benar. Secara fisik, syar'i memang sudah benar. Tapi secara ruhaniyah, hakiki, hati masih menyembah, menghadap terhadap selain daripada Tuhan yang Maha Esa. Terus apa akibatnya? Kalau ini terus menerus sampai mati kita, sampai akhir hayat kita, sampailah kita nanti di hadapan Allah, apa akibatnya ini? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamah waznan. Ya Allah, dalam hal hari kiamat, Allah memberikan timbangan ibadah iku raenek sama sekali. Ibadah yang benar. Berarti semuanya ibadahnya itu rusak. Naudzubillah, miturut kacamata hukum hakikat, bukan syariat, perlu diketahui. Maka inilah Bapak Ibu, sejatine wong sing stres. Kalau stres kita di dunia ini gara-gara ekonomi rusak, istri suami lari, digondol curut, misalnya, iku mah stres biasa. Jangan gak usah bingung-bingung, ditinggal suami, lari dari rumah, cari lagi lah, gampang. Yang lebih baik, nggih Bu, nggih. Gak usah stres-stres. Bapak-bapak ditinggal istrinya selingkuh pada yang lain, jangan susah. Masih ada banyak. Mengapa harus kita hati panas terus-menerus? Masih ada penggantinya itu banyak sekali. Kalau bahasa Pekalongan banyak itu apa? Ukeh. Banyak yang lebih baik dan lebih hatinya condong pada Allah. Banyak. Gak usah stres-stres. Allah punya maksud sendiri. Mengapa kita diuji oleh Allah di dunia ini berbagai macam bentuk dan unsur dari berbagai macam. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak, istri, suami, harta Allah hadapkan semata-mata sebagai ujian dari Allah. Anda mau stres atau tidak urusan Anda. Yang jelas saya hadir di sini ngejak tidak stres. Okay. Tapi enggak mudah lah Pak, kita itu melaksanakan. Kalau bicara itu mudah. Tapi ketika saat itu dihadapkan, nyun sewu wa zuyyina linnasi hubbus sawah. Loh disitulah kesenangan-kesenangan secara jasmani di dunia ini Allah hadapkan
sebagai ujian pertama adalah garwo. Kalau bahasa Pekalongan apa? Bini, bojo, suami, istri, azwat, jauh dan jauh, semuanya adalah ujian. Artinya, yo jangan buru-buru jenengan golek ganti, yo jangan. Hayati semua apa yang Allah hadapkan terhadap kita lewat suami dan istri. Ingat, semata-mata itu Allah jadikan sebagai ujian. Masihkah hati jenengan setia pada Allah atau tidak? Padahal di dalam kejadian yang berkaitan dengan istri atau suami, apapun kejadian, itu ada wujude Gusti. Wis. Kalau begini sampean anteng. Gak buru-buru golek ganti. Mboten. Diselami, dihayati. Otomatis jenengan bisanya untuk tidak stres, jenengan harus bertakwa. Iya. Lah, bagaimana ujungnya takwa ini? Bapak Ibu, kita bahas stres dulu biar sesuai dengan ayatnya, nadanya, yaitu stres. Memang Bapak Ibu, ketika kita menghadapi ujian dari Allah, dari suami, istri, anak, harta benda yang ekonomi kita itu lagi terpuruk. Nek dipikir-pikir, kalau diangan-angan, siapa yang tidak ngeluh, gak pusing? Aku yakin semuanya itu stres. Iki cuman stres sementara. Stres sementara. Jikalau jenengan membawa takwa yang sebenar-benarnya takwa, maka stres yang sementara ini pasti Allah hapuskan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul membawa takwa dengan sebenar-benarnya, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan membuka solusi daripada masalah tersebut. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, datangnya solusi tersebut tidak kita sangka. Wabtaghi lan dolek ono sira kabeh. Dan carilah kamu sekalian fima ing dalem apa ataka kang nganugrahake ka ing sira, ataka kang nekakake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Apa sing den tekakake? Darul akhirah, hubungan ruhaniah langsung pada Allah. Wahai manusia, carilah apa yang sudah Allah berikan, anugerahkan terhadap dirimu. Apa itu? Darul akhirah. Bahasa syariat, negeri akhirat. Bahasa hakikat, hubunganmu langsung pada Allah. Hablum minallah. Hubungan komunikasi ruh hatimu langsung pada Allah. Tanpa melewati pelantara apapun. Carilah hubungan langsung hatimu pada Tuhanmu. Ini yang sangat penting. Makanya tadi dikatakan iman dan takwa itulah jawabannya bila mana kita tidak ingin stres. Cuman tidak dibahas iman dan takwa yang bagaimana.
Sebab banyak di luar sana orang-orang yang dikatakan orang yang secara fisik mewah segala-galanya, tapi dia masih stres. Mereka di mana di luar sana banyak orang-orang yang mengerti agama, tapi mengapa stres gara-gara kalah pilkada? Momen ini kan ngoten pas nih. Dikira kiai gak stres ngono. Elok stres. Pendukungnya gak dadi ae elok stres. Iya. Makanya barangkali ini didengarkan Bang Haji ya. Ciptakan lagu Hakikatit Iman Takwa bagaimana. Kalau Bang Haji belum tahu, boleh tanya. Nah, di bawah ini nomor yang lagi ada di deskripsi saya. Atau tanya-tanya banyak teman-teman yang tahu tentang hakikati takwa hakotukoti. Yang kumaksud bukan takwa secara fisik meninggalkan larangan dan menjalankan perintah itu aja, enggak. Buktinya banyak kita yang taat di dalam hukum syariah meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, tetapi hati masih stres. Kiai jobe ngaji berkurang, stres. Santrine merotoli, stres. Bojone purik, stres. Wala tansa nasibaka minad dunya. Memang apa kebutuhan dunia ini jangan kau tinggalkan, itu bagian Anda. Tapi jikalau jenengan ini hanya memahami takwa secara syar'i, siapapun kita mesti stres. Suwe ditinggal bojo, durung rabi-rabi ya. Stres. Tidur sama guling. Guling sing gak iso ambekan iki. Ngalor itu. Allah kan katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jikalau istrimu, suamimu meninggal, lekaslah kau cari pasangan. Jikalau enggak, lah jenengan tidak akan stres manakala darul akhirah, hubungan langsung hatimu pada Allah ini kau pegang, artinya kau mempunyai akses langsung hubungan pada Allah. Kalau tidak, wis tah Pak, mesti stres. Masih pejabat tah, sudah sampai level tertinggi presiden. Jikalau di dalam dadanya tidak ngagem, tidak membawa hakikate takwa, hakotukoti, aku yakin stres. Mengapa demikian? Karena kita itu masih dalam hati merasa bahwasanya kita makhluk ini yang melakukan. Kita makhluk ini yang merasa memiliki. Kita makhluk ini yang merasa segala-galanya. Ini persoalannya. Padahal kalau kita melihat hadis yang diceritakan Imam Bukhari Muslim, yaitu hadis sahih la haula wala quwata illa billah, bahwasanya kita makhluk tidak punya daya upaya untuk hadir di sini
Nggak ada. Nggak bisa dan nggak punya daya upaya untuk melakukan apapun, untuk melihat, mendengar, berucap, dan apapun. Kita makhluk tidak punya itu. Wala quwata, dan kekuatan untuk semuanya nggak ada. Semua itu semata-mata illa bil, sumber datangnya dari Allah dan wujudnya Allah. Rabbi wa rabbukum di dalam diri Anda masing-masing. Itulah yang disebut hidup, gesang, urip, yaitu. Oleh karena kita tidak punya akses hubungan langsung pada Allah, hati ini otomatis hati kita akan memandang dan bersaksi, beriman kalau kita yang melakukan. Dalam hati merasa kalau kita meyakini kalau kita yang melakukan, yang bisa melakukan, yang memiliki dan lain sebagainya. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita makhluk manusia, Allah yang menciptakan. Wa ma ta'malun, dan apapun yang timbul dan muncul dalam seluruh makhluk, sumber datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan sudah lungguh duduk hati itu di situ, maka saya jamin tidak akan pernah stres. Estu. Dan ini sebuah teori, sebuah ilmu. Ketika kita amanu, mempercayai, buahnya adalah iman, buahnya adalah faham. Dan kefahaman ilmu ini tidak akan pernah ada guna dan manfaatnya untuk tidak stres manakala tidak wa'amilus sholihah Anda praktekkan di dalam sebuah khalwat atau uzlah. Tidak akan pernah yang namanya takwa itu kita dapatkan. Di dalam urusan takwa kan ada 3. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu inilah Bapak Ibu yang berkenaan dengan biayatillah, wahyu-wahyu Allah yang Allah turunkan terhadap kita, akhirnya memahami hati sampai menerima dengan pendidikan untuk mengesahkan Allah. Ilmu. Makanya terkait masalah ilmu, Kanjeng Nabi dawuh wajib hukumi mencari ilmu untuk mendapatkan kepahaman bagaimana caranya hati ini wabtahu ilaihil wasilah, paham dari sisi tauhid la ilaha illallah, nama Tuhan kita. Lalu dari sisi tauhid la ilaha illa huwa, sifat-sifat Tuhan kita. Lalu la ilaha illa anta, zat di dalam Tuhan kita. Sampailah la ilaha illa ana. Ini otomatis harus digelar taklim muta'alim, harus digelar ngajar mengajar. Ilmu yang berhubungan dengan hubungan langsung wasilah hati pada Allah, hanya Allah titipkan di dalam hati hamba yang hamba kehendaki.
nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Hanya hamba yang digendakilah wasilah ini Allah titipkan. Itulah yang kusebut ulama-ulama akhirat. Al ulama'u warasatul anbiya. Ini yang ku maksud bukan berkenaan ilmu hubungannya dengan ibadatul jawareh, ibadah dohiriyah jasmaniyah, bukan. Itu mah ilmu dulu jenengan pada saat ada di ibtidak, sanawi, aliyah. Itu yang disebut ilmu syar'i. Lan jenengan masane sudah ambu lemah. Tahu ambu lemah? Mendekati kematian. Tinggal berapa umur kita tidak tahu. Apa mesti harus tua? No. Apa mesti harus sakit dulu? No. Kadang-kadang kita tidur nggak bangun. Udah. Nggak ada riwayat sakit berat. Hanya gara-gara kena paku, petung dino mati. Kan bisa jadi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ilmu ini hanya ada di dalam hatinya para hati yang soleh terhadap Allah. Itu yang harus kita dapatkan. Bahkan kata Rasul, walau bisin, adanya itu di negeri Cina, wajib kita datang ke sana. Itu maksudnya walaupun tempuane Jawa kaya apa, dari Kendal, Tegal, Purbalingga, Majalengka, wajib untuk hadir. Sekarang sudah dimudahkan Allah. Gak bisa hadir di majelis, bisa lewat live streaming. Sangat mudah. Makanya datangnya era globalisasi ini didukung oleh internet, itu sangat membantu bagi kita yang jauh untuk bisa hadir mengikuti acara pada malam hari ini, walaupun lewat streaming itu sama. Sebab mohon maaf Pak, dengan berat hati, jikalau Allah betul-betul untuk masuk dalam 2025, Allah menghentikan saya untuk tidak boleh ngaji di luar, kecuali undangan-undangan aja, yang rutinan itu dihapus oleh Allah. Saya dengan berat hati, sampai jangan khawatir, tetap saya live streaming dari pondok. Lah besok itu paling bisa menerima ngaji dalam acara Hari Besar Islam atau acara haul. Kalau acara-acara rutinan mungkin tidak boleh keluar. Lagian yang kedua, untuk kita sharing tanya jawab lewat chat, WA ataupun telepon, kelihatannya itu di stop. Masuk tahun 2025. Karena apa? Berilah kesempatan saya dulu dengan waktu dan bulan yang belum kami tentukan, untuk menulis karya tentang dinut tauhid dari sebuah pengalaman khalwat atau uzlah kita. Dan tentunya kuharapkan jenengan jangan berkecil hati atau pesimis, jangan.
Nanti kalau sudah selesai kitab itu justru manfaatnya luar biasa. Setiap diri umat Islam boleh untuk memiliki, untuk mempelajari bab awal, tapi bab sani, kitab bab sani tidak boleh, kecuali bagi Anda yang sudah Allah wariskan wasilah hubungan langsung hati Anda terhadap Allah. Itu semuanya menjawab nanti jenengan akan dihadapkan zaman bahwasanya internet ini nanti dihapus, dihancurkan. Akhirnya kita nggak bisa mengakses ngaji baik live maupun tidak, nggak bisa. Berhubung ada kitab, maka bisa kita pelajari untuk anak cucu kita. Yang bab sani, ini kitab yang tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali yang hatinya sudah ada wasilah langsung pada Allah. Jadi yang kitab sani ini nanti kami harus berhati-hati untuk mengirimkan atau memberikan terhadap panjenengan. Yang jelas itu nanti tidak boleh jatuh pada hati yang masih belum menerima wasilah dari Allah. Inilah nanti jawabannya. Jadi walaupun masuk tahun 2025 kita nggak bisa chat WA, nggak bisa telepon, jangan berkecil hati. Ngaji masih tetap saya. Walaupun minimal live streaming Anda bisa mendengarkan di rumah masing-masing. Tiap hari. Walaupun ngaji saya ada di pondok, terus jenengan mengikuti lewat rumah, monggo. Dan atau nanti kita akan bisa ketemu lagi dalam acara hari besar atau acara khol atau acara dalam rangka apa, begitu. Itu kalau betul-betul Allah memutuskan perintah untuk tidak boleh keluar. Bon, itu sekilas info aja. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Walaupun kelihatannya jauh, tapi tetap dekat di hati. Artinya, kita selama ini menganggap Allah itu jauh. Secara syar'i memang Allah jauh. Tapi secara hakiki berhubung kita sudah mengenal dinut tauhid, dan walaupun pengamalannya, khalwatnya belum maksimal, itu pembelajaran dalam hati kita bahwasannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah itu dekat. Allah itu dekat. Kalau Allah di dalam hati jenengan sudah terasa dekat, dengan bukti hidup di dalam dan di luar diri Anda, maka disitulah modal awal Allah akan mewariskan wasilahnya pada hati seseorang tersebut. Nah, jikalau Allah sudah mewariskan wasilah di dalam hati jenengan, segala hal apapun yang jenengan lakukan, pasti dalam hati Anda akan muncul satu rasa, satu keimanan bahwasanya sumber af'al, sumber ibadah, sumber peran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini, walaupun jenengan kali kula
uji Allah sehingga terasa sakit, Anda akan mengatakan di dalam sakit itu ada satu bentuk kasih sayang Allah. Walau dicubit, tapi cubitnya sayang. Kita dihadapkan ekonomi yang kurang berkenan, Pak. Situasi, mohon maaf, perjalanan kehidupan jasmani kita dikatakan sandang, pangan, papan, itu masih taraf di bawah. Itu sebetulnya bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Yang asalnya kita menjadi orang yang jaya, sekarang jatuh, itu bentuk kasih sayang Allah, penyelamatan ruhaniah sampean supaya sampean tidak terus-menerus diintimidasi oleh nafsu lewat kemewahan dunia. Sehingga sakitnya di belakang cubit itu bentuk kasih sayang Allah. Derajat ruhaniah di mata Allah adalah takwa. Yang takwa itu sebagai persyaratan untuk menjadi kekasih Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya derajat di mata Allah yang paling luhur adalah takwa. Dan takwa itu sebagai persyaratan, sebagai kekasih Allah. Dalam Al-Quran 30 juz. Sesuai dengan apa yang kucari selama ini, kalau berbicara masalah kekasih Allah, itu ada dua bahasa. Pertama bahasa Habibullah, kekasih Allah. Yang kedua adalah Waliullah atau Aulia. Jamak dari wali. Itu juga kekasih Allah. Dalam surah Ali Imran 31 tentang Habibullah. Tentang aulia, surat Yunus 62-63. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau kekasih Allah disebut Habibullah, itu persyaratannya harus mengikuti teladani Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku nggak pernah membebani umat, Pak, nggak pernah. Minta-minta. Baik materi fisik maupun non-fisik, enggak. Materi fisik, enggak pernah Rasulullah itu membebani kita sebagai umatnya. Pada saat itu para sahabat disuruh untuk mensejahterakan fisik Rasulullah. Enggak pernah Rasulullah minta. Ini teladan loh ya. Ilmunya enggak pernah beliau jual. Enggak pernah. Materi fisik. Enggak pernah juga Rasulullah meminta dan membebani materi non fisik. Apa? Penghambaan. Enggak minta untuk dipuja-puja. Dipuji-puji. Bahkan yang non materi ini
Allah tuangkan teladan baginda Rasul di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 mengatakan innama ana basarum mithlukum. Rasulullah itu dawuh. Lewat dawuh Gusti Allah mengatakan sesungguhnya saya ini sama dengan dirimu wahai manusia dari unsur manusiawiyah. Sama. Artinya, makosid di dalam ayat itu Rasulullah tidak pernah mengarahkan hati jenengan untuk mendewakan beliau, memuja, memuji, bahkan menyembah. Gak pernah. Bahkan beliau mengatakan dalam ayat itu, justru saya dititipkan wahyu oleh Allah, isinya wahyu untuk menyembah Tuhan yang sebenarnya, yaitu ilahukum ilahu wahid. Janganlah kau menyembah, memuja, memuji padaku karena aku sama dengan kaum makhluknya. Tapi sembahlah siapa Tuhanku dan Tuhanmu semuanya. Itulah ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana hati kita bisa mengesahkan Allah? Inilah Pak butuhe atau pentingnya tentang pengajaran tauhid la ilaha illa anta sampai ke la ilaha illa ana di sini. Ini yang banyak umat Islam tidak sadari. Sehingga baik betul-betul dzurriyyah Rasul atau bukan yang ngaku-ngaku terus mengatakan aku dzurriyyah Rasul, berarti itu perlu dicurigai. Rasulullah nggak pernah ngaku-ngaku, nggak pernah mendidik untuk itu, nggak pernah. Berarti ada tendensi di belakang itu semuanya. Apa? Ingin disejahterakan baik secara materi atau non materi. Ini pendidikan secara ruhaniyah supaya bisa mendapatkan wasilah langsung dari Allah itu di sini. Sebab logikanya ini loh Pak. Kalau kita makhluk sifat aslinya itulah haula wala quwata, bagaimana mungkin kita merasa bisa? Padahal semua itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Apa mungkin sesuatu yang tidak punya usaha apapun untuk bisa menolong pada yang lain. Yang sama-sama. Seperti ini loh Pak. Seperti rokok sampai korean. Sifatnya seperti ini kita makhluk. Apa bisa korean ini menyulut rokok selama tidak ada pihak ketiga? Enggak bisa. Ayo biarkan sampai pagi pun rokok enggak akan bisa menyala. Dan korean tidak bisa menyalakan api. Enggak bisa. Berhubung ada pihak ketiga, berhubung ada Allah di dalam seluruh umat manusia, inilah seakan-akan manusia bisa melakukan sendiri. Padahal itu datang sumbernya illa bil. Ini yang umat manusia hatinya nggak sadar. Akhirnya sukanya ngaku. Mengapa harus demikian? Apa sebab kita selalu muncul egoisme? Muncul keakuan kita yang bisa melakukan? Jawabannya cuma satu. Karena di dalam jagat hati kita bersemayam namanya nafsu. Yang nafsu itu mengajak selalu lalai pada Allah. Inna nafsa la amaratun bisu. Alhaakumut takatsur. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai matilah ini.
Ini yang umat manusia tidak sadari, khususnya umat Islam. Akhirnya mudah terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya casingnya bagus tapi atine bosok. Kita berdoa, kita sama-sama merapat, menghadap dan bertemu Allah atas pertolongannya itu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, orang dekat kita yang selama ini masih terprovokasi oleh nafsunya, Allah tolong itu. Dengan cara apapun, bagaimana Anda. Saya ulang. Baik yang mengaku-ngaku ada nasab atau tidak. Artinya, ada memang channelnya dan atau tidak kok berani ngaku-ngaku itu sudah enggak benar. Miturut kacamata hakikat berarti ada tendensi untuk dimuliakan. Ada tendensi untuk dipuja. Ada tendensi yang kita tidak tahu. Tapi hanya bagi mereka yang sudah hatinya diberikan Allah wasilah lah yang mereka selamatkan. Artinya tidak mudah hati sampean kepaesi atau terprovokasi, tersilaukan dengan gebiare dunya. Kalau maksud gebiarin dunya, sunatullah itu harus datang. Tadi saya katakan, i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Semua ujian. Walaupun kelihatannya benar atau tidak benar, itu semua ujian. Dan itu wajib sunatullah Allah hadapkan. Biar Anda tidak akan pernah mudah menyalahkan golongan kiri atau golongan kanan, wasilah itu dapatkan. Wabtagu lando, carilah, do perolehlah sira kabeh ilaihi untuk mendekat, merapat dan bertemu Allah al wasilata ing wasilah. Surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu, jenengan sebagai orang yang beriman, bertakwalah kamu semuanya pada Allah dan carilah wasilah itu untuk sambung terus pada Allah. Ini sudah zamannya Pak. Tentang ilmu, amal, istiqomah kami jelaskan. Artinya ini sudah waktunya zaman di mana Allah membuka dengan akses yang selebar-lebarnya. Baik secara umum maupun secara medsos. Ilmu yang selama 14 abad ini sejak beliau Khalifah Sayyidina Ali sampai sekarang tahun 2014 kemarin terkesan ditutup-tutupi. Para masyayikh gak berani untuk menyampaikan apalagi di tengah umum seperti ini. Dianggapnya itu ajaran sesat. Tapi inilah yang dimaksud sebagai hubungan langsung hablum minallah. Sehingga beliau-beliau lewat bahasa kinayah, bahasa isyarah, kalau berbicara tentang hakikat makrifat dengan bahasa syariat. Diplesetkan. Itu semata-mata menjaga biar enggak ada fitnah, kesalahpahaman. Lah, ini sudah waktunya karena apa yang tertampil di dalam papan ini surat
Toha ayat 14 yang artinya sesungguhnya saya Allah. Innani sak temeni ingsun ana ya ingsun iku Allahu Gusti Allah. Ini tauhid yang sudah mentok. La ilaha illa ana, ora ono pangeran sing wajib den sembah illa ana kejaba ingsun. Ingsun lagi, nama Allah sudah enggak ada, nama Allah sudah enggak ada. Sang Yang Widi enggak ada, Sang Yang Sekerta enggak ada. Allah, huwa, anta sudah enggak ada. Tinggal ana. Fa'budni, oleh karenanya nyembah sironi ingsun. Janganlah kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Bagaimana untuk membedah tentang kalimah aku itu yang bagaimana? Ini dalam materi kita yang nanti wajib kami sampaikan. Kalau Anda betul-betul sudah fa'budni, nyembahnya kepadaku, kata Allah, ya wa aqimis shalah, wa aqim, tegakkan as-sholata, ing salat semata-mata li dzikri, untuk mengingat aku. Aku lagi. Aqimis shalah. Jagalah sholat itu, jadikanlah itu sebagai thariqahmu. Lalu kau harus bermunajat untuk bertemu Allah waktu sholat. Supaya bisa lidzikri. Ini dibutuhkan dan wajib wasilah hatimu, sambungan langsung hatimu pada Allah. Lah pundi yang dimaksud wasilah ini yang disebut tali langsung pada Allah. Buka dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tali Allah ini pegang eratlah di dalam hatimu. Sebab kalau tali ini kau pegang, maka yakfur bitaghut wa yu'min billah. Kau akan meninggalkan selain Allah. Yang ada di dalam hatimu hanyalah aku Allah. Wa may yakfur bitaghut, dan barang siapa melepas akunya diri kita, rasa keakuan diri makhluk kita yang melakukan, apabila ini sampai lepas, maka wa yu'min billah, rasa muncul keakuan Allah di dalam dada jenengan yang terjadi. Maka kalau sudah seperti ini, jenengan pasti akan bisa dikatakan aqimis shalah lidzikri. Sebab selama ini ketika kita sholat, hati ini terisi harta benda duniawiyah. Kita akan teringat kerjaan kita, kita akan ingat anak istri kita akan ingat urusan-urusan dunia. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang sholat memakai selain kalimah koma. Mesti koma, gak ada fa'alah. Ada apa? Padahal koma juga mengikuti wazannya fa'alah. Koma asluhu qawama ala waznin fa'alah. Ada apa dengan kalimah koma? Kok tidak memakai fa'alah? Langsung wazannya aja. Ini memang perlu dan ada makna tersendiri. Kalau boleh saya jawab dengan sederhana, fa'ala itu hanya melaksanakan secara fisik. Kalau koma arti menjaga, itu bukan kewajiban, itu kebutuhan. Kalau Anda sudah mengatakan sholat itu kebutuhan, bukan kewajiban, maka tidak akan pernah Anda lalaikan. Seperti orang lapar, makan itu kebutuhan. Bagaimana mungkin
kita akan bisa sholat selalu ingat pada Allah. Lah wong kita itu belum kenal ana. Kenali Allah nama. Huwa belum, anta apalagi kok langsung ana, susah. Lah sekarang langsung aja. Bagaimana caranya jenengan sudah berumur ini, sisa umur hidup kita ini, bagaimana caranya jenengan itu sudah kenal ana? Mudah sekali. Wasilah ini malam hari ini bagi panjenengan yang belum mendapatkan, miturut saya, demi masa depan yang kekal jenengan, yang tidak ada putusnya, wajib jenengan kagem. Makanya di dalam Islam itu diajarkan 4 tahap dzikir. Dzikir jahar, dzikir siri, sirul asror, fana'ud dzikri. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Cuman kebanyakan mentoke kita sebagai umat Islam dididik mentok dikirin namung dikir siri, mumet-mumet koyok kitiran. Yes ngeten tok, wong. Koyoke urusan dunya, akhire dadine koyoke urusan akhirat, tapi dadine dunya. Contohnya salat. Salat urusan akhirat toh? Tapi muter maneh dadi urusan sakliyane Allah. Urusan saliyane Allah. Buktinya kita teringat terhadap selain Allah. Buktinya kita sholat masih karena ingin mendapatkan pahala. Ingin mendapatkan surga. Ini bukti kalau kita muter-muter selain Allah. Makanya surga, pahala itu kholik apa makhluk? Makhluk toh. Itu kan yang menciptakan Allah. Mengapa kita menyembah yang diciptakan, kok kita tidak mau menyembah pada yang menciptakan? Inilah persoalannya Pak. Ini sudah waktunya umat Islam untuk bangkit. Ruhaniyah dari keterburukan tenggelamnya hawa nafsu ini. Ingat, tadi saya katakan nafsu itu tujuannya adalah untuk berbuat jahat hati ini pada Allah. Dengan bentuk selalu melalaikan alias lupa. Kalau semua kejadian apapun itu sumbernya datangnya dari Allah. Tujuan nafsu adalah menciptakan rasa iman di dalam dada kita itu selain Allah. Sebab jenengan bisa rawuh ke sini itu loh. Kalau tidak dirawuhkan Allah, bisa kita makhluk ini bisa rawuh sendiri? Enggak bisa. Siapa yang bisa bantah ayat ini? Enggak ada. Enggak ada yang bisa bantah. Setinggi apapun keilmuan kita, tidak akan pernah bisa membantah jikalau tanpa Allah Tuhan yang Maha Esa mendatangkan, menggerakkan jenengan kali kula ke sini, kita manusia makhluk kita kesini sendiri berkumpul nggak akan pernah bisa. Oleh karena kita tidak dikenalkan tauhid la ilaha illa anta dan ana, inilah persoalan ruhaniyah kita selalu lalai pada Allah. Jangankan di aktivitas di luar sholat, di dalam sholat pun kita akan lupa. Oleh sebab itu, dalam kesempatan malam hari ini, kenalilah apa sih hakikat takwa itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, video telah kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.